Bayangkan sebuah malam yang gelap, udara dipenuhi aroma asap, dan suara jeritan membelah langit malam. Ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah malam yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen paling kontroversial dari Kekaisaran Romawi. Kaisar Nero, penguasa yang dikenal karena seni, drama, dan api. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab atas kehancuran kota Roma kuno tahun 64 Masehi? Atau ada kisah lain yang lebih rumit? Yuk, langsung kita gaskan. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus lahir pada tahun 37 Masehi. Anak dari keluarga bangsawan, dia diadopsi oleh Kaisar Claudius setelah ibunya, Agrippina, menikahi sang kaisar. Sejak kecil, Nero dibentuk menjadi penguasa. Dia diajari seni, politik, dan retorika. Namun, kekuasaan datang dengan harga. Ibunya, yang ambisius, menjadi sosok bayangan di balik tahtanya. Banyak yang mengatakan bahwa Agrippina adalah dalang di balik naiknya Nero ke puncak kekuasaan. Tapi, seperti yang kita ketahui, kekuasaan memiliki cara untuk mengubah seseorang. Ketika Claudius wafat pada tahun 54 Masehi, Nero naik tahta pada usia 17 tahun. Awalnya, pemerintahannya terlihat menjanjikan. Dengan bantuan mentor-mentornya seperti Seneca dan Burrus, Nero memperkenalkan reformasi pemerintahan yang populer. Namun, bayang-bayang ibunya, Agrippina, terus membayangi langkahnya. Ketegangan di antara mereka akhirnya mencapai puncaknya ketika Nero diduga memerintahkan pembunuhan ibunya itu. Setelah kematian Agrippina, Nero berubah. Dia mulai memusatkan perhatiannya pada seni, musik, dan hiburan. Nero menganggap dirinya seorang seniman sejati. Dia sering tampil di depan umum, menyanyikan lagu dan bermain lira. Namun, obsesi Nero dengan seni mulai mengesampingkan urusan negara, menciptakan ketegangan di antara para senator dan rakyatnya. Pada tanggal 18 Juli tahun 64 Masehi, api besar melanda Roma. Selama 6 hari, api melahap sebagian besar kota. 7 dari 14 distrik Roma hancur total. Rumor mulai beredar bahwa Nero adalah dalang di balik kebakaran ini. Beberapa mengatakan ia membakar kota untuk membangun kembali Roma sesuai visinya. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa Nero hanya duduk bermain lira sambil menyaksikan kota terbakar. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Untuk mengalihkan perhatian dari dirinya, Nero mencari kambing hitam. Dia menuduh komunitas Kristen sebagai pelaku kebakaran. Persekusi terhadap orang Kristen pun dimulai. Mereka dipenjara, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup sebagai hiburan di Taman Istana Nero. Keputusan ini tidak hanya menciptakan gelombang kebencian terhadap Nero, tetapi juga menempatkannya dalam sejarah sebagai salah satu penguasa paling tiran. Setelah kebakaran, Nero memulai proyek ambisius, yaitu membangun Domus Aurea, atau rumah emas. Ini adalah istana megah yang dilengkapi dengan taman luas, kolam buatan, dan patung emas dirinya setinggi 30 meter. Nero ingin Roma menjadi pusat seni dan budaya, tetapi proyek ini membutuhkan dana besar. Akhirnya pajak dinaikkan, dan rakyat mulai memberontak terhadap kebijakan itu. Ketidakpuasan terhadap Nero mencapai puncaknya pada tahun 68 Masehi. Para jenderal dan gubernur mulai memberontak, dan senat akhirnya menyatakan Nero sebagai musuh negara. Dengan rasa putus asa, Nero melarikan diri dari Roma. Dengan hanya ditemani oleh beberapa pelayan setianya, dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kata-kata terakhirnya, Qualis Artifex Preo, yang artinya sang seniman hebat telah mati. Kata-kata itu menggambarkan penilaiannya terhadap dirinya sendiri. Sejarawan memiliki pandangan yang beragam tentang Nero. Beberapa menggambarkannya sebagai tiran gila, sementara yang lain melihatnya sebagai korban politik. Bukti arkeologis dari Domus Aurea menunjukkan keindahan dan ambisi Nero dalam seni dan arsitektur. Tetapi, perbuatannya yang kejam terhadap rakyatnya tidak bisa diabaikan. Kisah Nero adalah cerminan kompleksitas manusia. Dia adalah seorang seniman, pemimpin, dan, dalam banyak hal, seorang tiran. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab atas kebakaran Roma? Ataukah dia hanya korban dari sejarah yang ditulis oleh para musuhnya? Satu hal yang pasti, bahwa Nero meninggalkan jejak abadi dalam sejarah kelam dan gemilang sekaligus. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah Nero adalah seorang seniman yang salah dimengerti, atau seorang penguasa yang tak tahu batas? Tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk cerita dan fakta dunia menarik lainnya. Akhir kata, terima kasih.